Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil laporan orientasi P3K dalam kegiatan rencana aksi perubahan. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda SPD, saya dari unit kerja SDN 3 Palimanan Timur. Mohon disimak. Ya. Pada rencana aksi perubahan ini, ada hal-hal yang melatar belakangi saya sehingga saya tertarik untuk melakukan aksi-aksi perubahan tersebut. Di antaranya secara garis besar, karena saya berpendapat bahwa guru adalah manusia pembelajar. Guru memiliki kewajiban untuk melek dan peduli terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Arus globalisasi yang begitu cepat mengakibatkan adanya perubahan tatanan pola pikir dan perilaku peserta didik. Oleh karenanya, sebagai guru kita harus memperhatikan isu-isu yang hangat yang berkembang di antara peserta didik kita. Ibu bapak guru yang saya hormati, banyak sekali di antara peserta didik kita atau berita di luar sana banyak beredar mengenai berbagai kenakalan-kenakalan remaja yang disebabkan oleh tontonan atau informasi yang biasa mereka akses. Di antaranya melalui sosial media, melalui internet, ya kita sudah mengetahui dari segala usia, dari anak TK, anak yang belum sekolah, bahkan sampai mereka dewasa, mereka dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Yang jadi bahaya adalah ketika mereka tidak dapat menyaring informasi itu dengan baik, tidak bisa memfilter itu dengan baik, sehingga apa yang mereka tonton itulah yang mereka lakukan, itulah yang ia contohkan untuk di kehidupan dia sehari-harinya. Padahal tidak semua hal yang mereka tonton itu baik, tidak semua hal yang mereka tonton itu sesuai dengan usia mereka. Berita yang banyak berkembang diantaranya tentang tindakan perundungan atau bullying di kalangan peserta didik. Bahkan berita yang kemarin-kemarin sempat beredar di kalangan peserta didik, perundungan tersebut mengakibatkan fatal secara fisik dan mental bagi para korbannya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menyedihkan dalam dunia pendidikan. Ini hal yang sangat penting untuk kita sebagai guru peduli ya, sehingga tidak ada lagi korban, tidak ada lagi anak yang melakukan perundungan. Lalu sexual abuse atau biasa disebut sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada anak perempuan, namun pelecehan seksual juga bisa terjadi kepada anak laki-laki. Ya karena diantaranya memang karena tontonan ya. Dan pelakunya pun bisa dari orang terdekat, dari lingkungannya, atau dari orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Sehingga kita harus membekali peserta didik kita supaya mengetahui bahwa ini adalah tindakan pelecehan seksual atau tidak, lalu bagaimana cara menghindarinya. Saya rasa itu merupakan bekal yang sangat penting ya di era perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai apersepsi. Apersepsi adalah 5 menit pertama yang menentukan jalannya pembelajaran berikutnya. Jadi menurut saya bahwa pembelajaran itu dapat berjalan menyenangkan atau tidak, dapat berjalan menarik atau tidak, itu sangat ditentukan oleh menit-menit pertama dalam pembelajaran. Sehingga ini sangat penting ya untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar. Bagaimana mereka bisa semangat belajar apabila mereka sudah tidak tertarik dengan apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Sebagai seorang ASN P3K, kita memang sudah diwajibkan untuk bekerja secara profesional,
sesuai bidang kita masing-masing. Di sini saya berbicara sebagai seorang guru ya, karena kita sebagai guru memang harus menjadi sosok yang profesional. Yang pertama, mungkin memang ada penilaian kinerjanya, lalu disiplin bekerja, lalu adanya hak yang kita terima juga. Selain itu, ASN berakhlak ya. ASN berakhlak ini memiliki makna atau kepanjangan dari berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu A-nya itu akuntabel. Akuntabel ini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Selanjutnya ada K-nya di sini yaitu kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Lalu ada harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dan selanjutnya ada loyal. Loyal itu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan adaptif. Adaptif ini cepat menyesuaikan dan menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian ada visi misi SDN 3 Palimanan Timur. Kebetulan saya bertugas di SDN 3 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, yang memiliki visi yaitu mewujudkan sekolah yang jempolan yang berkarakter unggul dalam imtek, peduli lingkungan dan berbudaya. Untuk misinya yaitu 1. Meningkatkan disiplin kerja yang profesional dalam menjalankan tugas, menghasilkan lulusan siswa yang berkualitas, menciptakan komunikasi yang efektif dan menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dan berkualitas, yaitu kemudian mengembangkan bakat, minat dan potensi siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melatih kebiasaan membaca, menulis, dan berhitung dengan benar. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Next, yaitu tujuan SDN 3 Palimanan Timur, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan, tujuan dinas pendidikan. Ya, ini lebih jelasnya, lebih terperincinya. Untuk tujuan utama dari pendidikan di SDN 3 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama melatih siswa untuk menunaikan ibadah sehari-hari, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman keagamaan yang berarti dalam kehidupan. Kebetulan di SDN 3 Palimanan Timur itu tidak hanya ada yang beragama Muslim, namun juga ada yang beragama non-Muslim, sehingga sudah terbiasa dengan adanya toleransi masing-masing beragama ya. Di mana yang umat Muslim mungkin ada mengadakan pengajian, ada perayaan hari-hari besar, sedangkan yang umat Nasrani atau umat non-Muslim lainnya juga mengadakan kegiatan tersebut hanya mungkin di luar sekolahnya. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan tentang lingkungan sekitar agar siswa dapat mencintai lingkungan, mencintai nilai budaya dan adat istiadat masyarakat di daerah tempat tinggal mereka, tetapi tetap mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, melatih siswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka menjadi lulusan yang berkualitas. Next, yaitu tentang rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Nama saya Nurul Huda SPD, unit kerja saya SDN 3 Palimanan Timur, angkatan ke-7.
rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan insya Allah nih diantaranya yang pertama stop bullying. Stop bullying ini akan saya lakukan di bulan Desember ini tahun 2023. Stop bullying adalah nama lain dari stop perundungan ya. Dengan indikator mengurangi perundungan di kalangan peserta didik di sekolah, serta peserta didik bersama-sama mencegah mengurangi perundungan. Jadi menurut saya perundungan ini bisa terjadi jika adanya kesempatan atau ada rasa di antara peserta didik yang merasa lebih tinggi, lebih besar pengaruhnya terhadap siswa atau siswi yang pengaruhnya lebih kecil, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatu atau suatu hal yang dapat membuli anak tersebut. Biasanya ini terjadi pelakunya itu oleh siswa atau siswi yang di kelas tinggi kepada adik-adik kelasnya. Kebetulan saya di sini mengajar di kelas 6 SD, sehingga murid-murid saya merupakan murid yang mungkin mereka merasa lebih senior dibandingkan adik kelasnya. Sehingga di situ ada beberapa yang saya amati, yang ada beberapa perilaku mereka yang seolah-olah mereka menunjukkan mereka itu lebih kuat dibandingkan adik-adik kelasnya. Nah, ini terkadang di sini saya ingin sekali melakukan perubahan itu. Saya ingin bagaimana caranya anak pelaku perundungan dapat menyadari bahwa itu adalah perundungan, bahwa itu tidak baik dilakukan, bahwa itu akan mengakibatkan dampaknya itu tidak hanya secara fisik, bukan hanya sebagai candaan, bahwa itu adalah hal yang serius karena sangat mempengaruhi kondisi psikologis yang menjadi korbannya. Gitu. Dan saya juga ingin membuat peserta didik itu menjadi menyadari gitu, sama-sama menjaga bahwa betapa pentingnya menjaga mental kita agar tetap sehat dengan stop bullying, stop perundungan. Okay. Selanjutnya ada sexual abuse. Sexual abuse ini yaitu merupakan kegiatan yang salah satu kegiatan pelecehan seksual. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan berbicara yang porno dan sebagainya, karena pelecehan seksual itu sebenarnya tidak hanya menyangkut kegiatan pencabulan dan sebagainya, tidak, tapi sexual abuse itu bisa berupa verbalisme, berupa tindakan, perbuatan gitu, dan terkadang kita sendiri tidak mengetahui apa yang mungkin candaan mereka lontarkan itu sebagai merupakan salah satu tindakan sexual abuse. Di situ saya ingin memberikan pengetahuan kepada para peserta didik, terutama yang mungkin sudah mulai remaja menginjakkan dewasa, karena perubahan zaman sangat cepat, itu informasi yang mereka peroleh sehingga mereka hanya mencontoh bagaimana yang ada di TV, bagaimana yang ada di internet, sehingga mereka aplikasikan, oh ternyata ini nih pelecehan seksual nih, ternyata ini tidak baik untuk dilakukan. Saya ingin peserta didik itu menyadari hal itu, lalu mungkin jika di antara peserta didik kita ada yang jadi korbannya, semoga mereka dengan pengetahuan ini mereka tahu bagaimana caranya keluar dari rantai-rantai perilaku sexual abuse ini. Yang terakhir yaitu pentingnya persepsi untuk meningkatkan minat dan kesiapan belajar peserta didik, menyiapkan peserta didik agar siap belajar dan meningkatkan minat, motivasi peserta didik dalam belajar. Ya, saya sangat meyakini bahwa ketika peserta didik sudah tertarik atau sudah tumbuh minatnya dalam belajar, itu akan memudahkan kita sebagai guru memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada peserta didik. Selain itu juga mereka juga akan termotivasi untuk mencari ilmu dari sumber literasi yang lainnya. Di samping itu, persepsi ini kan adanya terjadi di awal-awal pembelajaran. Saya pernah membaca literasi buku bahwa otak manusia itu diantaranya ada gelombang alfa, ada gelombang beta. Gelombang alfa itu di mana otak kita itu dalam keadaan rileks, santai, dalam keadaan tidur. Nah, sehingga kurang tepat ya ketika kita memberikan pengetahuan, memberikan pembelajaran ketika gelombang alfa peserta didik kita, ketika peserta didik kita berada di gelombang alfa. Lalu bagaimana
tentunya kita harus menumbuhkan dengan gelombang alfa beta, di mana gelombang alfa beta ini peserta didik tuh siap dalam menerima pengetahuan. Bagaimana caranya? Tentu dengan persepsi yang tepat, yang menarik, atau dengan musik yang klasik yang menenangkan sehingga membuat siswa-siswi kita konsentrasi, atau dengan cerita-cerita yang humoris yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Next, selanjutnya kesimpulannya yaitu dari rencana aksi nyata ini, yang pertama, kita sebagai ASN P3K memang harus mengikuti atau menjalankan kewajiban kita melakukan kegiatan orientasi, nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, ASN P3K yang baru saja diangkat diharapkan mampu mengaplikasikan rencana aksi nyata, mengaplikasikan rencana aksi perubahan di unit kerja masing-masing. Lalu yang ketiga, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ada sarannya, yaitu BKSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Yang kedua yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. Yang ketiga yaitu bagi sesama peserta didik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Ya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Bapak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.